Tips menggunakan tag class struktur. Jadi yang pertama kita klik di icon garis 3 ini, kemudian kita klik project properties. Di sini kita bisa mengubah nomor project, nama project, kemudian builder dan data lainnya. Lalu kita klik modify. Seperti ini. Tips kedua, kita bisa mengubah satuan grid yang tadinya cm atau milimeter bisa dirubah ke meter. Caranya klik icon garis 3 di sini, kemudian kita klik setting, kemudian kita klik options. Nah, di sini kita pilih di units dan decimal. Jika kita ingin memunculkan dua angka 0 di belakang koma, kita beri 2. Kalau kita mengubah ukurannya ke dalam meter, tinggal pilih di sini meter. Nah, di sini saya menggunakan milimeter dengan 2 desimal di belakang koma, 2 angka di belakang koma maksudnya. Setelah itu apply, lalu kita klik OK. Nah, kita contoh di klik di gridnya ya. Nah, di sini ini sudah ada 2 angka di belakang koma. Nah, tips yang ketiga, dalam membuat grid, misalnya kita ingin membuat gridnya jarak 2 dengan ukuran 5000, kita tinggal ketik 2 icon bintang atau di keyboard kita cukup menekan tombol shift dan nomor 8, nanti muncul icon bintangnya. Jadi 2 kali 5000, enter. Ini sudah jadi. Misalnya kita mau tambah yang jarak yang satu ini berbeda, misalnya 7000, tinggal kita spasi lalu ketik 7000, enter. Seperti ini. Selanjutnya, agar kotak atau box ini pas dengan desain yang kita buat, kita cukup mengklik kanan di dalam box, lalu kita klik fit work area to entire model. Seperti ini. Ya, selanjutnya, untuk ukuran kita bisa menggunakan laser. Kita klik ini, kemudian misalnya kita mau lihat ukuran dari ini titik ini ke titik ini, lalu arah ukurannya ditampilkan di kanan atau di kiri, tinggal diklik. Ini 266. Ini tidak bisa di blok. Jadi cara menghilangkan setelah kita menggunakan alat bantu ukuran ini, kita bisa hilangkan dengan cara klik kanan lalu redraw view. Ini sudah hilang. Nah, tips selanjutnya yaitu tentang tampilan. Jadi untuk mengubah tampilannya ini kita cukup menekan Ctrl P di keyboard. Ini kita bisa melihatnya dari atas. Nah, untuk menambah tampilan berdasarkan grid, kita cukup di menu edit. Ada di sampingnya menu view. Jadi di menu view ini kita klik new view, lalu kita pilih along red lines, lalu kita klik create, lalu OK. Nah, di sini kita pilih view-nya berdasarkan grid. Misalnya kita berada di grid A, ini muncul seperti ini. Oke. Untuk kembali kita klik window atau Ctrl E, lalu kita klik grid 3D, lalu Ctrl P. Tips selanjutnya yaitu
mengenai menu yang ada di bawah. Jadi kita aktifkan seperlunya. Untuk mengunci agar gridnya tidak bergeser, kita nonaktifkan select grid. Namun ketika ingin mengedit, kita mengaktifkan select gridnya. Seperti itu. Tips selanjutnya yaitu untuk memindahkan objek, pastikan icon yang bagian kanan ini aktif. Jadi ini step point untuk membuat titik di luar garis normal. Sedangkan ini adalah midpoint. Ketika kita memindahkannya akan muncul midpoint, endpoint, dan titik garis bantingan. Tips selanjutnya yaitu ada namanya direct modification atau shortcutnya D. Kita tinggal klik objeknya, lalu pastikan direct modificationnya ini aktif, lalu kita bisa arahkan sampai muncul. Misalnya kita ingin menambah tingginya, kita arahkan ke bagian objek, lalu kita klik di bagian angkanya. Kita bisa klik, misalnya kita mau nambah jadi 8000. Arahnya ke atas. Ini apabila panjang ke atas dan ke bawah bersamaan, totalnya 8000. Yang kanan apabila kita ingin memanjangkannya ke bawah. Jadi saya ingin memanjangkannya ke atas, saya klik ikon atas sampai dia berwarna kuning, lalu saya ketik enter di angkanya. Nah, ini sudah tingginya sudah bertambah. Tips selanjutnya ketika ingin mengubah tampilannya, itu ada di menu view. Di sini ada rendering. Ini kita bisa mengubah tampilannya dengan cara Ctrl 1 atau komponennya dengan menekan Shift 1 sampai 5. Contoh kita tekan Ctrl 1, ini kita bisa melihat tampilannya dalam bentuk wireframe. Ctrl 2, ini saya lihat ada besinya di dalam. Ctrl 3 dan Ctrl 4. Nah, untuk shift-nya shift 1, shift 2, kita bisa lihat shift 3, shift 4. Ada juga shift 5. Ini bisa kita lihat tampilan dari komponennya. Tips yang selanjutnya itu visualisasi. Jadi untuk visualisasi kita bisa pilih di sini atau mengklik ikon visualisasi. Jadi di sini kita bisa melihat tampilannya dalam bentuk 3D secara langsung. Tips selanjutnya yaitu merotasi objek. Jadi untuk merotasi objek, kita tekan V di keyboard, lalu kita tentukan titik rotasinya, lalu kita tinggal tekan Ctrl di keyboard dan tekan scroll keyboard ke bawah, lalu digeser. Seperti ini. Dan tips yang terakhir yaitu dalam mengekspor file, kita klik titik garis 3 di sini, lalu kita pilih export. Untuk mengekspor gambar di AutoCAD, kita pilih drawing atau pilih langsung 3D DWG. Nih, kita bisa pilih tempatnya diekspor di mana, lalu kita klik export. Sedangkan untuk mengekspor file teksnya ke program BIM lainnya, kita bisa menggunakan format EFC. EFC ini bisa dibuka di format dengan software BIM. Kita tentukan lokasinya dan namanya di sini. Setelah itu kita klik export. Tips
Dan sebagai penutup, untuk menyimpan file pastikan internetnya terhubung. Jadi kalau dia terputus, ikonnya segitiga dan kita klik try connecting now, nah ini sudah terhubung. Itu untuk mencegah apabila program keluar tiba-tiba dan file tidak tersimpan. Dan jangan lupa pencet tombol save. Nah, tipsnya untuk yang terakhir, kita tinggal jangan lupa mengeluarkan semua view list. Ini misalnya kita basic ke kiri ya. Nah, kita close semua view listnya sampai kosong. Setelah itu kita bisa mengeluarkan program ini agar ketika kita membuka file kita, filenya tidak terlalu berat ketika dibuka pertama. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.